Besti, bukan hal aneh lagi musim penghujan akan menjadi sebab datangnya genangan hingga banjir di Jakarta. Bukan hanya bantaran kali, Besti. Perumahan bahkan jalan raya tergenang air dan tentu saja hal ini mengakibatkan terhambatnya lalu lintas. Besti, proyek penanggulangan banjir ini kan terus dikebut. Nah, warga yang tinggal di daerah padat penduduk kayak di sini nih, apalagi cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, ini sedang waspada, Besti. Nah, katanya sih proyeknya akan segera selesai. Tapi benar apa enggak sih dan progresnya gimana? Gimana kalau kita cek fakta? Yuk. Sebenarnya nih Besti, secara geografis Jakarta dikelilingi oleh 13 sungai, sehingga potensi genangan air atau banjir akan selalu ada. Apalagi jika curah hujan ekstrim alias berada di atas angka 100 mm per hari, Besti. Nah, untuk penanggulangan banjir, Pemprov DKI terus melakukan beberapa upaya sejak tahun 2017, mulai dari upaya normalisasi juga naturalisasi. Loh, apa bedanya ya? For your information, Besti, normalisasi adalah upaya pengerukan sungai untuk memperlebar, memperdalam, memasang batu kali, pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, dan pembangunan tanggul. Sedangkan naturalisasi adalah cara mengelola prasarana sumber daya air seperti sungai, waduk, situ, dan embung melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau. Karena perlu memperlebar sungai, normalisasi membuat beberapa rumah warga yang berada di bantaran kali harus digusur, Besti. Ada sekitar 3 rumah dan 1 musola di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur yang kemudian harus digusur akibat adanya pembangunan inlet alias pintu masuk air sodetan Sungai Ciliwung meskipun bangunan ini tidak terdampak banjir. Tidak. Oh, nggak pernah banjir. Oh. Kita sebenarnya nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Kalau banjir musiman pernah juga Pak kena? Banjir musiman itu kalau ya pas banjir musiman pun yang banjir hanya 1 rumah paling. 1 rumah, si musolanya ini aja? Musola jarang. Oh, musola jarang. Jarang kena banjir. Oh gitu. Karena saya pernah sholat di sini juga nggak banjir pada waktu banjir besar. Cuma memang kena gusurnya karena ada proyek ini aja. Kena proyek. Sejauh ini pembangunan sodetan Ciliwung sudah mencapai lebih dari 60%, Besti. Dan jika rampung pada April 2023, sodetan ini bisa mengurangi 60 meter kubik air per detik atau harapannya bisa meredam potensi banjir hingga 40%. Wih! Sekarang kita cek normalisasi di Kali Kuitang, Besti. Bagi yang sering warawiri di Jakarta Pusat, pasti nggak asing dengan kali yang satu ini. Dulunya kali ini sangatlah dangkal akibat adanya sedimentasi lumpur serta sampah. Besti, tadinya Kali Kuitang yang ada di belakang saya ini itu berisi tumpukan sampah. Sekarang Besti bisa lihat di bawah jembatannya. Nah, itu udah kelihatan ya, area depan sungai yang sebelah sana berarti tumpukan sampahnya ini udah jauh lebih berkurang. Semoga kedepannya aliran air sungainya juga tidak terhambat. Oke, Besti. Nah, salah satu blueprint atau perencanaan naturalisasi adalah membuat waduk atau disebut ruang limpah sungai untuk menampung limpahan air saat volume air sungai meningkat ketika hujan lebat. Nantinya aliran air dari ruang limpah akan dialirkan ke laut. Ada 4 ruang limpah sungai atau RLS yang sedang dibangun, yakni RLS Pondok Rangon, Lebak Bulus, Embung Wirajasa, dan Brigif. Diharapkan RLS ini bisa mengurangi banjir di aliran Kali Sunter, Krukut, Grogol, dan Cipinang Melayu. Salah satu RLS yang hampir selesai adalah Brigif yang diperkirakan akan selesai awal tahun 2023. Ada 2 area di sini, waduk atas dan waduk bawah. Untuk waduk atas, progres pengerjaannya sudah rampung 100% Besti. Sedangkan untuk waduk bawah masih ada pengerjaan inlet dan outlet air. Inlet waduk bawah akan menjadi aliran masuk air dari Kali Krukut, sementara inlet di waduk atas merupakan aliran air dari Kali Salang. Pada konsep ruang limpah sungai juga diperlukan kedalaman yang sesuai dan meminimalisir sedimentasi dari hasil aliran kali. Disiapkan pula kantong-kantong lumpur untuk memisahkan sedimen lumpur dengan air. Ternyata, meskipun sempat menjadi area pembebasan lahan, warga di sekitar ruang limpah sungai merasa diuntungkan juga loh, Besti. Diuntungkan. Kenapa, Pak? Satu, air juga. Ini kan untuk nahan air kan. Sumur jadi nggak kering. Gitu. Satu. Yang keduanya, ya enak lah buat
pemandangan. Lanjut Besti, kita cek progres naturalisasi di Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Kerapu yuk. Kabarnya sejak dinaturalisasi, Kampung Kerapu RW 1 dan 8 menjadi lebih cantik dan rapi. Wah, ternyata bener nih Besti. Kampung Kerapu di Jakarta Utara ini sudah jauh berbeda. Di kedua sisi sungai sudah dibuat jalur pedestrian dan dinding parapet sepanjang 1,3 km. Cuma nih Besti, kok kalinya kotor banget ya? Waduh, kenapa nih? Kita tanya RT setempat ya Besti. Enggak seperti ini. Emang tadinya warnanya warnanya kayak sungai biasa gitu. Saya juga khawatir Bu adanya sodetan Ciliwung. sungai Ciliwung ini yang dari kampung apa namanya? Ada kampung ini sebelah sini mau disodet kalinya. Itu kan asin sih Bu ya, airnya asin. Tapi kan ini mempengaruhi tanaman di kita ini. Gak cuma pedestrian, di sini juga dibuat 3 jembatan penyeberangan orang dengan struktur baja di 3 titik berbeda kayak gini, Besti. Uniknya, meskipun harus melakukan pelebaran sungai, sisa-sisa sejarah seperti bentang peninggalan VOC masih dibiarkan, Besti. Tujuannya agar menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Kampung Kerapu. Banjir di Kampung Kerapu bukanlah akibat curah hujan Besti, melainkan karena banjir rob dari laut. Jadi dengan adanya naturalisasi, banjir rob bisa ditampung lebih baik di sungai ini. Besti, wilayah Kampung Melayu ini adalah contoh dari keberhasilan proyek penanggulangan banjir. Kenapa? Karena di sebagian wilayah Kampung Melayu yang tadinya langganan banjir nih, sekarang tidak banjir lagi. Nah, berarti faktanya benar nih Besti. Jika proyek penanggulangan banjir terus dikebut, maka nanti rencananya 2023 mudah-mudahan warga Jakarta bebas banjir. Oke deh, cek fakta sampai di sini dulu dan sampai jumpa di cek fakta berikutnya. Dah Besti!